Oke sih. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Silakan Pak. Sebelumnya mohon maaf ini Pak, ada mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan ada waktu senggang pagi ini. Insyaallah masih ada waktu, tenang. Silakan Pak, Ada beberapa hal yang mau dibicarakan di sini, terutama terkait tugas dari guru penggerak ya. Ini tugasnya untuk wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan. Iya. Jadi mudah-mudahan tidak menyita waktu banyak. Untuk itu bisa langsung dimulai Pak. Oke, siap. Ini terkait dengan pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama, Bapak selaku pimpinan di sini, bagaimana mengidentifikasi atau membedakan ini kasus ini dilema etika atau rujukan moral. Artinya masalah ini apakah melanggar sebuah aturan tertentu, atau ini adalah sebuah tantangan kebaikan, buruk dan benar begitu. Membedakannya begitu Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan masalah dilema etika dan rujukan moral, dan ini tentunya tidak hanya Bapak yang harus, ini juga semua guru-guru ini harus paham akan hal ini, karena terkait dengan masalah peserta didik. Untuk dilema etika ini kaitannya dengan masalah aturan-aturan yang sudah diterapkan di sekolah. Hanya di sini ada beberapa hal, kasus contoh kecil yang identifikasi anak-anak yang di satu sisi anak itu setelah diidentifikasi dari wali kelas, termasuk dari guru mata pelajaran, ini anak ini ada yang jarang masuk sekolah ini. Bukan berarti tidak sekolah ya, jarang masuk sekolah. Artinya masalah ini dibedakannya ketika etika itu melanggar aturan ya. Iya. Untuk rujukan moral gimana? Setelah itu begitu anak dipanggil, ternyata bukan anak itu malas belajar, dia memiliki justru sayang kepada orang tuanya, sehingga jarang sekali dalam ketika dia tidak masuk sekolah itu ternyata membantu orang tuanya. Apalagi di lingkungan kita ini ada istilah, ada tradisi membantu orang tua ketika tandur ya, atau ketika panen dan lain sebagainya. Ini adalah dilema etika. Di satu sisi anak ingin cepat belajar, tapi di sisi lain pun dia ingin membantu orang tua. Nah, inilah dilema etika. Kalau kaitan dengan rujukan moral, tentu ini kita sudah punya aturan-aturan di sekolah yang tertib di satu sisi, tapi di sisi lain anak ini melanggar, kecil kasus yang merokok, kemudian ada misalkan anak yang berpacaran, lalu kita sudah diinginkan, ini harus bagaimana solusinya. Anak itu di satu sisi rajin, belajarnya rajin ininya, tapi di sisi lain karena mungkin masa remajanya itu masih muncul ya rasa penasaran dan sebagainya, akhirnya di situ diantaranya terpengaruh dengan masukan dari yang lain, atau jiwa ini penasarannya tinggi, masuk ke pacaran dan lain-lainnya. Ini juga adalah salah satu kasus. Ini adalah rujukan moral bagaimana supaya anak fokus pada belajar. Selanjutnya ini Pak, terkait dengan pengambilan keputusan, bagaimana Bapak membuat sebuah keputusan terhadap sebuah misalnya di kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, seperti saya contohkan tadi, anak yang dari satu sisi dia itu jarang sekolah bukan karena dia itu malas, ternyata di sisi lain anak itu membantu orang tua. Ini sama-sama bagus, ini baik. Ya. Nah, di satu sisi ini maka saya mencoba untuk berkolaborasi, memanggil yang pertama kepada wali kelasnya, berkolaborasi dengan wali kelas, termasuk dengan guru mata pelajaran dan PP. Kemudian juga diadakan home visit, diberikan pengarahan, pemahaman kepada orang tua betapa pentingnya untuk belajar. Jangan sampai anak dieksploitasi tenaganya untuk kepentingan orang tua yang terus menerus. Boleh membantu orang tua, tapi ketika waktu libur, ketika diberikan pemahaman yang demikian sehingga orang tua paham karena betapa pentingnya pembelajaran untuk belajar, masa belajar untuk anak-anak itu. Nah itu, jadi
kita mengadakan diskusi musyawarah dengan wali kelas, berkolaborasi, kemudian langsung mengadakan home visit atau mungkin orang tuanya kita panggil ke sini, kita pemahaman yang mendalam sehingga hal itu bisa terjadi, sehingga ada solusi yang terbaik, anak menjadi rajin sekolah tetap tapi juga bisa membantu orang tua. Oke, jadi itu termasuk juga mungkin ya langkah-langkah yang Betul, dapat ambil ya. dalam rangka mengambil keputusan di mana di sana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Iya. sama-sama penting untuk dan mengandung nilai kebajikan gitu. Selanjutnya Pak, ini biasanya nih, ketika menghadapi dilema etika, apa yang menurut Bapak dianggap efektif ketika mengambil keputusan itu? Nah, kalau menurut Bapak terkait dengan dilema etika ini, yang efektif adalah dengan memanggil orang tua, memanggil orang tuanya, kemudian diajak bicara, musyawarah, termasuk dengan wali kelasnya. Bagaimana ini solusi yang terbaik sehingga anak itu rajin sekolah, baik lagi, kemudian juga tetap dapat membantu orang tua ketika di rumah. Jadi efektifnya adalah dengan cepat kita adakan musyawarah, panggil orang tuanya, termasuk anak itu sendiri kita pertemukan dengan baik-baik, memberikan pengarahan dan pembinaan. Insya Allah akan dapat diselesaikan dua-duanya yang baik itu bisa dilaksanakan. Tadi Bapak udah mengungkapkan hal yang efektif ya. Iya. Pasti ini ada sebuah tantangan, Pak. Betul. Tantangannya apa kira-kira? Nah, tentu tidak semudah ketika kita menginginkan kegiatan yang akan kita laksanakan terkait dengan kasus ini. Kalau kita ingat akan adanya metode STAR itu ya, situasi, tantangan, aksi, dan result. Result hasil serta refleksi. Nah, tantangannya tentu tidak semua orang tua mau menerima. Apa? Karena mungkin menganggap bahwa ini kan anak saya, bagaimana saya? Nah, inilah tantangannya. Makanya kita berikan pemahaman kepada orang tua bahwa betapa pentingnya anak untuk belajar demi masa depan, dan tentu ketika anak berhasil, orang tua juga yang akan bangga. Jadi orang tua harus paham. Di situ kita berikan pemahaman. Walaupun ya tentunya tradisi dan lain sebagainya, pasti orang tua pertama akan ada tantangan dulu, akan menolak dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan sedikit demi sedikit orang tua yang kurang paham itu akan menjadi paham betapa pentingnya untuk anak-anak bisa belajar dan tetap membantu orang tua ketika di rumah. Berarti tantangan yang begitu berat, bagaimana memberi pemahaman pada Betul, orang tua ya, itu karena kan ininya berbeda-beda. Ya, mindsetnya berbeda-beda. Bagaimana menjelaskan bahwa mereka ke sekolah itu bukan jahat, bukan apa? Nah, itu betul. Luar biasa tantangannya. Pemahaman orang tua yang berbeda-beda. Kemudian ini apa Bapak mungkin punya jadwal tertentu atau sebuah timeline lah ketika mau menyelesaikan suatu masalah, baik itu ada apa sebuah tempat, misalnya sebuah jadwal untuk menyelesaikan dilema etika ini. Ya, terima kasih. Nah, setelah tadi itu kita adanya tantangan, kemudian mengadakan aksi dengan tadi dipanggil orang tuanya, dengan kita berdiskusi musyawarah dengan cara yang baik, bil ihsan, baru kemudian kita adakan pemantauan bagaimana ini tindak lanjut ke depannya. Nah, inilah sebagai refleksi. Maka agar jangan sampai melenceng dari target yang sudah kita tentukan, dibuatkan jadwal dalam satu minggu bisa 1 kali atau 2 kali, dan tentunya ini dengan wali kelas dan pihak BP. Panggil orang tuanya sampai gimana ini anak ini sekarang yang tadinya dia rajin tidak rajin, kemudian sekarang kan sudah mulai agak rajin lagi, dan terus dijadwal itu sampai dengan akhirnya bisa berhasil anak tetap sekolah dengan nyaman, aman, dan di rumah pun anak tetap membantu orang tua dan orang tua rasa betul. Jadi adanya penjadwalan untuk mengadakan tadi itu pemanggilan katakanlah untuk mengecek kehadiran dari anak tersebut, schedule tersendiri ya, termasuk dengan kepada orang tuanya untuk home visitnya. Iya. Selanjutnya untuk ini Pak,
faktor apa saja yang Bapak anggap membantu mempermudah pengambilan keputusan terkait khusus di BMTK ini, dan siapa yang biasa Bapak ajak? Yang pertama tentunya adalah wali kelas. Wali kelas, ketika ada anak-anak yang seperti demikian, wali kelas menyampaikan ke Bapak untuk masalah ini, maka inilah yang pertama sekali untuk kita bisa ajak musyawarah, ajak kita berdiskusi. Kemudian yang kedua adalah tokoh masyarakat atau orang tua. Ini kaitannya dengan apa? Dengan nanti orang tuanya tersebut yang punya, karena kan karakter masing-masing orang tua itu adalah tokoh-tokoh di sana. Oh, ini begini-begini dan lain sebagainya. Maka dengan cara itu kita bisa melakukan pendekatan yang bagaimana supaya berhasil dengan efektif dan efisien. Jadi satu orang tua, wali kelas tentunya. Yang kedua adalah pihak tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan yang tahu tentang latar belakang atau kondisi dari orang tua tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak tadi sampaikan, apa yang Bapak ambil sebuah pelajaran ya, petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan bulan tahun ini? Ketika kita mengambil suatu keputusan, kita tidak boleh putus asa. Kita harus lihat latar belakang dari kasus tersebut, tidak langsung memfonisnya salah dan lain sebagainya. Ternyata di balik semua itu mungkin barangkali kita yang muhasabah. Jadi hikmah yang dapat diambil dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini, maka satu, kita banyak harus muhasabah sebelum melakukan kegiatan pengambilan keputusan. Yang kedua, cari latar belakangnya. Apa penyebab hal itu? Karena dua-duanya adalah benar. Kemudian yang ketiganya, diambil solusi yang terbaik. Dalam bahasa Sunda, bagaimana supaya herang China benang lautnya. Artinya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Nah itu hikmah yang dapat diambil dengan pengambilan keputusan dilema etika ini. Dan ini sangat bermanfaat untuk saya dalam pengambilan keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu baik oleh peserta didik, termasuk orang tua, dan juga oleh wali kelas. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini, apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan bisa kita tiru, bisa kita terapkan juga sehingga bisa memecahkan suatu masalah. Tentu inilah tantangan dan terus kita berusaha berkolaborasi. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pilihnya mana? Kamera lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, Duduk. Alhamdulillah nih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Pak Herdi? Ya. Mudah-mudahan pada sehat Pak. Amin. Gini Pak, Ya. kebetulan hari ini saya bisa bertemu di sini ya. Kita sebagai silaturahim. Tentunya ada beberapa hal yang pertama tugas dari calon guru penggerak. Oh iya, iya. Observasi atau wawancara pada kepala sekolah terkait dengan membuat sebuah keputusan. Iya. Tentunya dalam hal ini Bapak pernah ya, pastilah pernah menghadapi suatu masalah yang harus pemecahannya dengan berbagai macam solusinya. Iya. Pertama hal tertentu. Nah ini sebagai pemandu saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Mangga. Bapak di SD. Saya di SDN 4 Cihambali, Kecamatan Cibeber. Berapa gurunya Pak? Jumlah gurunya ini sebenarnya dilema juga ya. Untuk sampai hari ini jumlah ASN-nya 2, PTK 2, guru 1, dan tekniknya saya sendiri 1. Untuk tenaga honorernya ada 4. Karena sebagai sebuah solusi juga, karena pemenuhan guru harus tetap berjalan, pembelajaran tetap berjalan, maka oleh karenanya sekolah
mengangkat tenaga honorer. Kebetulan Ya, tentu dengan permasalahan seperti itu Bapak pernah menghadapi suatu masalah atau suatu kasus ya. Ya. Pertama, bagaimana nih membedakan antara ini ada istilah dilema etika dan dudukan moral ya. Kalau dilema etika ya Bapak pasti pernah menghadapi keputusan ini benar, dua-duanya benar gitu. Sehingga Bapak untuk memutuskan bingung. Yang kedua, ada sebuah kasus yang jelas ini antara benar dan salah gitu. Dan Bapak harus, dan ini mungkin gampang untuk memutuskannya kalau benar dan salah. Nah, ini untuk membedakan dua kasus, apakah ini rujukan moral atau ini apakah dalam etika gitu. Apakah dua-duanya benar atau ini memang salah, gimana? Begini, betul adanya bahwa menurut sepengalaman saya dan memang semua kepala sekolah selaku manajerial manajemen sekolah itu pasti mengalami hal tersebut. Yang dimaksud dengan dilema moral dan dilema etika. Saya kasuskan seperti begini, Pak. Ini terjadi juga, tapi kita juga harus dapat memilah dan menentukan sebuah solusinya yang terbaik tentunya, yang tidak akan berimbas lebih buruk atau negatif terhadap kondisi sekolah. Saya contohkan begini, Bapak. Ketika seorang guru datang terlambat ke sekolah, ketika kita tanya kenapa Pak, ada apa datang lambat, di sana seorang guru menyampaikan keluhan serta alasannya keterlambatannya karena kondisi jalan yang sangat ekstrim gitu. Kemudian kondisi cuaca gitu ya. Pada suatu saat guru mengeluhkan terkait dengan kondisi jalan sehingga di jalannya motornya trouble. Nah, itulah yang dimaksud dengan dilema moral ya. Dilema etika. Nah, muncul pada diri kita selaku pimpinan di sekolah mengalami sebuah dilema, sebuah apa namanya permasalahan yang sama posisi, ya. Benar. Posisi dua-duanya sama. Di satu sisi payah, di satu sisi kan seorang guru ataupun pegawai itu harus tepat ya, apalagi disiplin, ini ya disiplin. Apalagi ini terkait dengan yang dihadapinya kan siswa. Kalau gurunya tidak ada kan siswa nanti bagaimana? Apalagi nanti zaman sekarang kan orang tua juga sudah pada memantau terkait dengan bagaimana kondisi sekolah. Di sisi lain juga kita memahami kondisi si guru tersebut terkait dengan keterlambatannya. Itulah yang menjadi dilema dan ini harus dapat dijadikan, tetap harus ada solusi begitu. Iya. Harus ambil keputusan. Iya, ambil keputusan. Begitu Pak, mungkin dari satu sisi saya membedakan itu ya. Iya. Baik. Gini, untuk selanjutnya bagaimana tadi kan ada sama-sama benar ya. Sama benar. Baik. Iya. Ketika tadi kasusnya guru ini rapat setelah dia sudah di kelas. Ya. Akhirnya kita mau marah gimana? Ya. Mau tidak marah ini aturan dilanggar. Ya, Langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ini? Begini, khusus inilah permasalahan kepala sekolah yang sebenarnya menurut hemat saya. Bukan sebatas pemenuhan administrasi, pelaporan sebagainya, tapi kita membuat sekolah lebih baik, lebih maju. Permasalahan inilah yang real di lapangan. Permasalahan inilah yang memang nyata akan dihadapi dan harus menjadi keputusan kepala sekolah. Nah, untuk mensikapi dan menemukan sebuah solusi, tetap saya melakukan pendekatan dengan cara melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal itu lebih baik dibanding kita dengan pendekatan, karena permasalahannya permasalahan personal. Iya. Kita
melakukan pendekatan personal terhadap guru tersebut, memberikan pemahaman sehingga nanti ada upaya guru. Umpamanya kalau jika kondisi jalannya ekstrim, tentunya guru tersebut diajak diskusi untuk menemukan solusinya sendiri, bukan dari saya solusinya Pak, ya, bukan dari kita, itu yang terbaik begitu, bukan dari kita, Pak, bagusnya Bapak ini ganti motor atau apa, Bapak ini karena jalan ekstrim ini datangnya berangkatnya lebih awal begitu, bukan seperti itu, tapi kita memberikan umpan-umpan terhadap guru tersebut sehingga guru tersebut yang menemukan solusinya Pak. Gitu. Dan alhamdulillah semakin ke sini hal tersebut semakin ada perbaikan itu Pak. Baik, ini sudah efektif hal seperti itu, dan bagaimana dengan guru yang lain begitu, karena yang seolah-olah bisa dianaktirikan Ya, untuk mengantisipasi dari pihak guru itu sendiri misalnya yang lain. Ya, setiap guru kan kondisinya berbeda-beda. Iya. Tidak semua guru tersebut kondisi perjalanannya sama. Itu ada yang dekat, ada yang jalannya hanya tinggal beberapa menit saja ke sekolah, tidak terlalu ekstrim gitu ya. Selain pendekatan personal, kita juga lakukan pendekatan secara general, secara keseluruhan. Di momen-momen tertentu kita di setiap momen rapat internal sekolah, di setiap momen pertemuan sekolah, kita sampaikan bahwa kondisi-kondisi tersebut jangan sampai merugikan atau berimbas kurang baik terhadap proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita. Jadi nanti ada di harapannya kan begini, guru yang lain juga memahami, dan solusinya paling penting, solusinya itu ditemukan oleh teman-teman guru sendiri, bukan dari kepala sekolah. Kita hanya memberikan umpan-umpan saja Pak. Gitu. Selanjutnya pasti ketika Bapak sudah menemukan sebuah cara solusi, pasti ada tantangan ya. Tantangan untuk memutuskan apa saja nih tantangannya. Ya. Saya sampaikan kembali, inilah tantangan terberat sebagai pemimpin. Ya. Tapi mau dan tidak mau tidak ada prajurit yang salah. Seorang pimpinan itu resiko apapun harus dihadapi dan menemukan solusi yang terbaik dan baik dan yang terbaik. Kalau permasalahan yang muncul itu sudah barang tentu ada, pasti ada. Bisa disebutkan ke poin misal tantangannya apa gitu ketika ada dilema ini? Iya, pertama kalau masalah alam kan kondisi di jalan tidak diprediksi ya, bisa diprediksi kan begitu. Mungkin saja bisa dijadikan alasan Pak. Kita kan tidak tahu. Itu tantangannya Pak. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi sama Pak Herdi juga, kondisi internal di sekolah, bahkan pertama kali kita melakukan sebuah solusi itu muncul kita mengamati ada merasa dianaktirikan, pemberlakuan yang berbeda, begitu Pak. Ya, muncul itu kasusnya ini masalahnya masalah psikologi ya, pribadi antar pribadi. Itu salah satunya Pak. Ya. Selanjutnya ini, selain tadi ada tantangan, tentu saja ada juga yang memudahkan gitu ya. Adakah orang yang biasa membantu atau sudah punya metode misalnya untuk setiap masalah seperti ini? Yang membantu memperlancar. Jika terjadi hal yang negatif, tentunya pasti ada yang positif. Dunia ini kan ada di setiap dunia ada dua sisi yang dua berpasangan. Kalau ada yang negatif ada yang positif. Nah, daya dukungnya bahwa guru
setiap guru, rekan-rekan guru, teman-teman guru di sekolah kita itu merasa bahwa hal yang positif adalah untuk kemajuan dan untuk dirinya sendiri. Kemudian nilai dukung yang lainnya juga terkait dengan kondusivitas di sekolah itu paling utama. Jadi kondusi di sekolah, alhamdulillah Pak. Jadi apapun yang kita sampaikan terkait dengan solusi permasalahan, ya itu tidak ada hal yang cukup respon positif lah, cukup respon positif. Yang penting kita kan melempar solusi, bukan menyampaikan solusi, biar mereka yang menyampaikan solusinya sendiri. Ada biasanya satu orang aja Pak yang bisa jadi penasihat atau enggak? Nggak ada. Ya, tapi memang nggak ada. Bareng-bareng saja gitu ya. Bareng-bareng saja. Terus ini ketika menyelesaikan kasus ini, apa ada jadwal khusus misalnya disediakan oleh Bapak dalam seminggu, disediakan 1 hari atau memang ini tentatif saja ketika ada masalah? Ya. Tergantung permasalahannya, Pak. Jika permasalahannya itu dianggap oleh kita itu akan merujuk kepada sebuah kebiasaan negatif, itu ada pemberlakuan khusus. Jadi tidak general, kita panggil secara berkala, betul ya, 1 minggu, kemudian kita lihat perkembangannya, lalu dan jangan lupa ketika ada perkembangan kita panggil, tapi kita panggil untuk berterima kasih. Kita harus menyampaikan reward juga, terima kasih sudah membantu semuanya. Begitu. Jadi jadwalnya memang tergantung permasalahannya. Ketika ada masalah muncul gitu ya. Jadi belum ada secara ini. Yang sifatnya general ya pembinaan secara ini saja, rutin biasa. Sekali misalnya. Ya. Ini terakhir Pak, dari semua pengambilan keputusan, terutama di dilema etika ya, pasti ada hikmah ya. Ada hikmah atau pembelajaran yang Bapak dapatkan dari semua penanganan. Luar biasa Pak, kita belajar dari permasalahan dan dibesarkan, didewasakan oleh permasalahannya. Kepala sebagai manajerial di sekolah, manajemen di sekolah, manajer sekolah, pimpinan di sekolah, itu kan menjadi sebuah batasan dan menjadi sebuah rem juga buat kita. Nilai-nilai positif yang kita sampaikan terlebih dahulu, nilai positif itu harus kita jalankan, begitu Pak ya. Kita memberikan sebuah pemahaman positif terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita. Jadi intinya bermuhasabah lah. Kita mendapat ya muhasabah diri, kita sendiri meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kedewasaan, meningkatkan sosial dan cara berkomunikasi kita. Aduh, luar biasa Pak, terima kasih nih. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini jadi pembelajaran bagi saya. Iya. Dan tentunya bagi orang lain ya, yang nanti sebenarnya sama-sama saja Pak. Kita sama-sama saling mengingatkan, Bapak mengingatkan saya, saling mengingatkan. Dan insya Allah ini juga nanti akan di-share di YouTube dan juga jadi pembelajaran bagi yang lain juga. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Febri. Mohon maaf ini tidak begini adanya di sekolah. Sampai ketemu di waktu yang lain. Sama-sama. Ya.